memang harus ekstra lebih keras karena namanya juga bangkit dari keterpurukan, jadi usahanya harus lebih keras, bersugesti positif. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya, Lely Novita. Nah teman-teman, kalau di video saya sebelumnya saya bahas tentang awal mula saya memulai bisnis online dengan minim modal. Oke, seperti janji saya di video sebelumnya, awal saya memulai bisnis online tanpa modal, sebabnya karena waktu itu bisnis saya kurang bagus sehingga saya harus memutar otak, bekerja lebih keras bagaimana supaya saya bisa survive. Waktu itu saya ada beberapa bisnis ya teman-teman, dan yang paling drop banget itu bisnis kuliner, dan ada beberapa faktor yang tidak bisa saya sebutkan kenapa drop, intinya karena sumber eksternal dari bisnis ya. Lalu apa yang saya lakukan ketika bisnis saya gagal waktu itu? Yang pertama, ini saya sharing menurut pengalaman saya. Yang pertama, teman-teman harus terima dan jangan dilawan. Jadi jangan dilawan itu lebih ke seperti ini. Dalam kondisi saldo tabungan nol bahkan minus, dan usaha sudah tidak berjalan lagi, bahkan sudah tutup dan meninggalkan hutang. Nah teman-teman itu harus terima kenyataan yang ada. Nah teman-teman jangan dilawan. Misalnya seperti ini nih, tidak bisa seperti ini, saya harus bangkit. Tetapi bangkitnya itu konotasi tanda kutip, teman-teman mencari hutang untuk bangkit, untuk menutup kerugian di usaha Anda. Nah itu sama aja menggali kubur sendiri ya teman-teman, karena usaha aja ngap-ngapan dan meninggalkan utang. Bagaimana teman-teman menyuntikkan dana sedangkan dana itu adalah dari hutang? Nah itu jangan dilawan, maksud saya jangan dilawan itu seperti itu. Jadi yang teman-teman harus lakukan, terima saja dengan ikhlas, dengan lapang dada. Kalau saya waktu itu, saya cari tempat yang sepi, yang tenang, dan saya menenangkan diri. Kemudian saya mulai introspeksi diri, kenapa semua ini terjadi. Ya, saya terima dengan ikhlas di mana letak kekurangan dari bisnis saya dan apa penyebab kegagalan sehingga tutup. Itu saya cukup lama untuk introspeksi diri dan mencari sebab kegagalan dari bisnis saya untuk saya perbaiki. Yang kedua adalah teman-teman jangan pernah menyalahkan orang lain atas kegagalan bisnis yang Anda jalankan. Anggap ini sebagai takdir dan pembelajaran hidup, dan teman-teman jangan menyalahkan karena si ini, apapun itu, apapun sebab bisnis kita gagal itu, kita harus introspeksi supaya lebih baik ke depan. Nah, setelah teman-teman bisa menenangkan diri dan menerima dengan ikhlas dan mencari kelemahan dari kegagalan, harus berpikir untuk bangkit kembali. Itu wajib ya, karena hidup itu nggak hanya cuman berhenti ketika kita mengalami kegagalan, but life must go on. Jadi teman-teman harus bangkit, harus buat tujuan hidup yang baru, terutama untuk membangkitkan bisnis lagi, memulai bisnis baru dan mengembalikan hutang tentunya. Jadi waktu itu yang saya lakukan, saya mulai menulis di whiteboard, saya pasang di kamar, dan juga setiap hari saya bawa notes atau catatan target-target yang harus saya capai. Misalnya katakanlah utang teman-teman itu 100 juta. Nah di situ saya membreakdown kemungkinan usaha apa saja yang bisa membuat saya untuk mengembalikan uang sejumlah sekian dalam waktu 1 tahun misalnya. Kemudian seperti yang saya bilang di video sebelumnya, bahwa bangkrut itu yang habis itu cuman uang, tapi mental kita dan skill kita itu masih kita miliki. Jadi kita tidak selamanya habis sama sekali. Teman-teman masih memiliki skill yang teman-teman miliki. Misalnya teman-teman pandai bernegosiasi, manfaatkan untuk menjadi marketing atau maklar. Kemudian teman-teman memiliki skill bisnis online. Nah itu teman-teman manfaatkan untuk berjualan di online. Kalau yang sekarang bisa tanpa modal, yaitu menjadi dropshipper dan reseller. Kemudian masih memiliki relasi, menjadi salah satu sumber rezeki ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa list nama teman-teman yang mempunyai usaha, kemudian teman-teman menawarkan jasa
sebagai marketingnya atau bekerja di kantornya, banyak banget kemungkinan. Tentukan planning jangka pendek, seperti dalam waktu dekat, dalam 1 bulan ini saya harus mempunyai uang sekian untuk menyicil utang saya atau untuk biaya kehidupan sehari-hari. Apapun yang bisa dilakukan saat itu, seperti bekerja di kantor teman dengan menawarkan bekerja freelance, nah itu harus kita lakukan agar dapur ngebul istilahnya, yaitu hal masuk akal yang harus dilakukan ketika pertama kita untuk bangkit. Memang harus ekstra lebih keras, karena namanya juga bangkit dari keterpurukan, jadi usahanya harus lebih keras dari rata-rata orang umumnya ya teman-teman. Nah, kemudian setelah teman-teman melakukan itu, teman-teman mulai rancang bisnis yang sekiranya minim modal dan tentunya harus yang masuk akal. Misalnya teman-teman tidak punya barang, teman-teman bisa ke perusahaan untuk menawarkan jasa teman-teman menjadi tim marketingnya, dan teman-teman pasarkan ke online dengan perjanjian teman-teman mendapatkan fee tertentu. Itu juga bisa dilakukan. Nah, kemudian apa yang saya lakukan selanjutnya, saya setiap pagi selalu berafirmasi, bersugesti yang positif bahwa saya akan bisa mencapai target-target saya, bahwa saya bisa melalui apa yang sedang saya alami saat ini, dan saya tentunya harus bersyukur bahwa saya masih diberi kesehatan dan bisa berpikir sehingga saya bisa mewujudkan cita-cita dan impian yang harus dicapai. Oke, jadi itu step-step yang saya lakukan ketika bisnis saya mengalami kegagalan dan bagaimana saya awal mulai untuk bangkit. Jadi mungkin bisa menjadi motivasi, atau teman-teman sedang mengalami hal yang sama, praktekkan apa yang bisa saya share malam ini ya. Dan sampai saat ini pun saya sedang berusaha untuk ke level yang lebih tinggi, artinya dalam hidup itu harus ada perubahan lebih baik ya. Mau kita menentukan target pun setiap bulan, setiap tahun itu harus naik terus, dan jangan cepat puas dengan apa yang teman-teman capai, tapi jangan lupa bersyukur atas apa yang sudah teman-teman dapatkan hari ini dan sebelumnya, karena bersyukur itu penting banget teman-teman. Jadi dengan bersyukur hidup kita menjadi lebih tenang dan kita menjadi lebih bahagia. Itu yang saya rasakan. Teman bisa tuliskan tujuan atau goals teman-teman itu apa di dinding kamar. Misalnya dalam 1 tahun saya ingin mencapai omset 1 miliar. Breakdown 1 miliar itu didapat dari mana? Dari menjadi dropshipper kah, atau reseller kah, atau berdagang kah, dan itu di breakdown target bulanannya harus berapa. Kalau 1 miliar dibagi 12 bulan itu berapa, kemudian bagaimana saya mencapainya, per bulan mencapai angka sekian itu saya harus bagaimana. Setiap hari teman-teman selalu membreakdown dan menulis apa yang teman-teman rencanakan dan planning. Itu salah satu visualisasi atau cara saya agar saya ingat tujuan-tujuan yang saya ingin capai. Jadi saya selalu melihat tulisan itu dan saya selalu menulis agar saya termotivasi untuk mencapainya. Oke teman-teman, sekian dulu sharing malam ini. Saya tidak bermaksud menggurui atau lebih pintar, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe dan semoga rezekinya berlimpah. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, komen, dan like, dan sebarkan informasi ini jika kalian suka. Oke, terima kasih, sampai jumpa.